Bisa mohon ke slide berikutnya. Ya, sebelum saya lanjutkan di sini untuk transisi aja. Di sini tagline yang kita gunakan yang di atas slide ini Magdalena pasti sangat memahaminya ya. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah diperbarui harus terus memperbarui diri. Begitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada gambar dari sebetulnya ada telur tapi tidak kelihatan. Telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, lalu kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Inilah gambaran transformasi yang mau kita lakukan. Jadi bukan perbaikan kecil-kecil gitu ya, agak disetel dikit, bukan. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, contoh yang sering kami pakai misalnya dari Saulus jadi Paulus gitu. Itu transformasi dari orang yang tadinya ngejar-ngejar pengikut Kristus bahkan sampai membunuhnya menjadi seorang yang membela Kristus bahkan bersedia mengorbankan dirinya. Itu contoh transformasi ya. Begitu juga contoh lain misalnya itu menarik bahwa Saulus dipanggil ya berjumpa dengan Kristus kita tahu, dan seketika dia langsung dibutakan lalu berbalik 180 derajat. Tetapi ada juga yang cukup menarik di Alkitab. Nah misalnya kalau kita lihat cerita ayat harian di awal minggu ini ya, kalau kita lihat bagaimana Nebukadnezar yang luar biasa berkuasanya di seluruh dunia dan akhirnya selama 7 masa dia menjadi seperti hewan, beratapkan langit, berbajukan embun. Selama 7 masa itu dia baru mengerti bahwa ada kekuasaan yang jauh di atas kemampuan dia. Akhirnya dia mengaku memang dialah Sang Maha Kuasa. Itu transformasi. Pilihannya apakah ada yang dari luar Tuhan mengingatkan melalui Daniel kan? Nebukadnezar diingatkan melalui Daniel. Apakah HKBP mau melalui diingatkan untuk melakukan perubahan itu? Padahal secara Alkitab tadi yang dibilang oleh Elisa, seharusnya kita sudah terus membawa diri, atau kita melakukan untuk mentransformasi diri kita. Itu yang menjadi pesan ya. Ayo amal dan ingat, seperti yang tadi kami sampaikan, kami hanya membantu dan kami membantu juga sekaligus menjadi cermin. Apa yang kami sampaikan adalah amal dan ingat sudah sangat memahami. Nah, slide berikutnya. Di dalam menjalankan transformasi, perjalanan kita akan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Untuk itu haruslah ada sistem atau struktur yang membantu kita untuk menjalankannya. HKBP sudah punya, HKBP punya rencana input pengembangan pelayanan yang 20 tahunan, yaitu yang sekarang itu 2012 sampai 2032. Jadi kami merekomendasikan kepada pimpinan dan KMPS dan Sinode Godam agar rencana induk pengembangan pelayanan diperbarui tanpa mengubah periodenya, karena rencana induk pengembangan pelayanan sekarang sudah banyak situasi lingkungan sudah banyak berubah. Contohnya kita sudah melakukan digital church ya, gereja secara digital. Tetapi di rencana induk pengembangan pelayanan belum ada itu. Kita sedang melakukan transformasi dan petanya sudah ada, tapi belum masuk di rencana induk pengembangan pelayanan. Nah itu yang kami sedang rekomendasikan. Yang kedua, alat di HKBP adalah rencana strategis yang notabene ada di bawah kuasa MPS dan Sinode Godam ya. Dan di sini kalau kita lihat di mana program transformasi, konsep dan program transformasi yang tadi disampaikan oleh Elisa itu ada di strategi pendukung kita, yaitu yang di bawah melaksanakan transformasi
Itu yang pemenangnya. Jadi ini menjadi kerangka strategis HKBP untuk 2024-2028. Ini baru draft pemenangnya. Jadi nanti akan dibawakan ke rapat MPS, rapat preses minggu depan, rapat MPS akhir bulan ini, dan Sinode Goda akan membahasnya dan menetapkannya di Desember. Nah, selanjutnya slide berikutnya, Pak. Perjalanan transformasi akan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kemudian. Ya, jadi untuk itu kita bikin langkah-langkah 4 tahunan, 2025 sampai 2028, 2029 sampai 2032, dan seterusnya sampai 2041-2044. Jadi kalau kita lihat ini 20 tahun lagi, ini peta jalan namanya. Peta jalan itu belum mendefinisikan secara detail apa yang dilakukan 10, 15, 20 tahun lagi. Tetapi untuk 4 tahun ke depan sudah kita definisikan, yaitu 6 program prioritas yang tadi sudah dibahas oleh Elisa. Ya, jadi untuk 4 tahun ke depan, yaitu 2024-2028, fokus utama kita dari 6 itu adalah transformasi pelayan dan kelembagaan HKBP. Pelayan itu siapa? Seluruh pendeta, seluruh Bibelfront, guru kuliah, diakones, sintua. Dan dasarnya nanti kita lihat bahwa yang menjadi tulang punggung HKBP sebetulnya adalah kuliah dan dinamik. Kalau kami bikin segitiga di perusahaan, pimpinan itu puncak segitiga ada di bawah sebetulnya. Jemaat yang menjadi di atas. Jadi sebetulnya para pimpinan, para preses adalah melayani para kuliah itu supaya maju kencang jalannya. Itulah definisi kami untuk pemimpin yang melayani. Bukan sebaliknya, kuliah melayani preses, kuliah melayani pimpinan, ya. Tapi arahnya ditentukan oleh pimpinan sesuai dengan koordinasi dari guru. Ya, itulah yang harus kita kuatkan di level kuliah. Kalau seluruh kuliah sudah hebat-hebat amal dan iman, tugas preses dan tugas pimpinan hanya akan melihat apalagi yang harus kita kembangkan. Apakah hanya ke Afrika kita kirim atau perlu nggak ke Jerman? Karena di Jerman kayak seperti tadi dikatakan oleh Elisa, dan bulan lalu saya baru kunjungi salah satu gereja yang paling besar di Berlin, Berlin Katedral. Bisa 5.000 orang, saya ikut kebaktian di sana, isinya cuma sepertiganya kosong, tapi gerejanya luar biasa besarnya. Nah, mungkin kita malah ngirim misionaris untuk mengingatkan mereka bahwa Kristus Sang Juru Selamat adalah puncak kebahagiaan kita. Mungkin 15-20 tahun lagi, ya, seperti itu mengingat. Jadi 4 tahun ke depan itulah fokus kita yang 6 tadi, ya. Nah, slide berikutnya ini kemudian kita terjemahkan apa yang kita sebut. Kita nggak bisa di slide berikutnya, ya. Kita nggak bisa hanya bercita-cita, harus dibikin jelas konkret apa yang mau dilakukan. Itu yang kita sebut quick wins, ya. Yang pertama tadi sudah disinggung oleh Elisa, yaitu membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayan, warga jemaat, dan institusi HKBP. Ini tim Alfa, dipimpin Amang Pendeta Dr. Sukanto Limbong, yang juga Ketua Komisi Teologis. Nah, dan tim ini mendalami seluruh tokonan apa ditau, guru kuliah, Bibelfront, diakones, dan sintua, dan jemaat, bahkan institusi. Didalami kata per kata dibahas, dan ini ada anggota tim ada sekitar 10 orang dan sudah rapat 30-40 kali masing-masing 2 jam. Amang dan bisa itu berapa jam pendalaman yang dilakukan. Salah satu dan mendalami itu hasilnya diekstrak dari tokonan itu, Amang dan Inang, menjadi jati diri seorang pendeta itu kayak apa sih?
Lalu kalau jati dirinya seperti itu, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki seorang pendeta? Perilaku seperti apa misalnya kalau yang harus dimiliki seorang pendeta? Contohnya, Poda Tohonan Hapendita nomor 1, kalimat pertamanya berbunyi, Ramotanmu nama artanasian Tuhan Yesus, Somon Nabi Nahendi Parmahan, Mangaramoti Nadi Ibana Asa Kurang Mago. Kata kuncinya gembala Parmahan. Seorang pendeta jati dirinya adalah seorang gembala. Apakah gembala yang seperti apa? Harus jelas dong. Apakah gembala, kalau kita lihat Asa Kunang Mago, nah di situ diterjemahkan berarti salah satu, bisa contoh aja, salah satu bahwa seorang pendeta haruslah menjadi gembala yang meneladani Yesus Kristus, ya kan? Nah kemudian kemampuannya haruslah seperti gembala. Perilakunya seperti apa seorang gembala yang seperti Yesus Kristus? Contohnya, dia melindungi. Satu yang hilang bukan diutamakan 99 yang di tangannya. Satu yang hilang yang dicari. Dan dia berpesta ketika menemukan yang hilang itu. Bagaimana domba-domba kita? Tadi lagi Lisa cerita, kami waktu di Medan hari Senin yang lalu dalam rangka kami melihat sosialisasi di Belawan, kami punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang juga berjemaat di HKBP di daerah Medan. Lalu kami disuruh coba lihat, ada satu gereja yang berkembang super besar di daerah Padang Bulan. Kami datangin, namanya GBI Rumah Persembahan. Kami nyampe 4.30, ibadahnya mulai jam 5. Tujuan kami hanya ingin melihat kayak apa. Gerejanya super besar. Lantai pertamanya itu yang baru selesai, tetapi di atasnya ada 5 lantai yang seperti stadion. Kami perkirakan akan cukup 30.000 orang. Tetapi yang ada di bawah sudah dipakai, kira-kira bisa mengakomodasi 5.000 orang. Dan kami di situ berdiri sambil mengamati, orang sudah antri untuk masuk dan belum diizinkan masuk karena masih latihan untuk persiapan ibadah jam 5. Kami dengar-dengar, kami lihat rata-rata tampangnya kayak saya juga, dan bahasanya somenahudada gitu bahasanya. Dari mulai yang tua-tua, anak-anak muda juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan yang ada pada waktu kita melaksanakan sosialisasi besoknya. Oh iya, memang jemaat HKBP sekarang seperti Elisa tadi bilang, sudah banyak yang menjadi tamu tetap di sana. Walaupun keanggotaannya masih di HKBP, mereka nggak pindah dari HKBP, tetapi menjadi anggota tamu tetap. Bahkan ada juga jemaat yang katanya paginya gereja di HKBP, kemudian sorenya jajan katanya di sana. Kurang, nggak tahu kenapa, apakah perlu snack tambahan gitu. Poin saya, inilah tantangan yang kita hadapi, Abang. Sementara kalau kita lihat yang seperti tadi katakan oleh Layadisa, luar biasa. Kami mendalami Poda Tohonan itu luar biasa. Kami yakin Abang Layadina, kalau kita jalankan Poda Tohonan, liturgi HKBP, agenda HKBP yang luar biasa, kami yakin seluruh dunia bisa menjadi Kristen. Yakin itulah iman kami kalau kita jalankan Poda Tohonan, bahkan satu aja yang tadi kita lihat. Jadi mari Amang dan Inang, banggalah Amang dan Inang sebagai pelayan HKBP. Mari kita gunakan Poda Tohonan itu. Kami akan tuangkan Amang dan Inang yang akan menggunakan sebagai cermin nantinya. Ya, jadi di dalam kami nanti di dalam pelaksanaannya, setelah kami tuangkan jati diri pendeta,
jadi diri, Biblefront, Guru Ria dan lain-lain termasuk Situat. Ini loh kemampuannya, baru ini loh perilakunya kita tunjukkan dan kita fasilitasi bagaimana kita maju sebagai pelayan untuk mempraktekkan kemampuan, membangun kemampuan dan mempraktekkan perilaku itu. Kami yakin gereja-gereja lain akan sepi aman dan nyaman. HKBP yang harus membangun, menambah kapasitas karena semakin banyak orang terberkati. Nah, bicara soal berkat bukan materi aman dan nyaman, bukan jabatan. Menjadi berkat bagi dunia, kalau kami pribadi, adalah seberapa banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan mengenal Kristus. Jadi HKBP 10, 15, 20 tahun mendatang, ayo kita ukur berapa banyak yang mengenal Kristus, baik yang ada di dalam domba-domba kita sekarang maupun yang bertambah mengenal Kristus. Itu berkat yang paling besar, yaitu pengenalan akan Kristus. Karena jiwa itu kita yakin kita yang mengenal Kristus adalah orang-orang yang diselamatkan. Itu jadi kalau dogmanya, kalau tohonannya, kalau liturginya, konfesinya, HKBP tidak ada yang perlu diubah. Seperti yang tadi bilang, yang diubah ada yang perlu dibarui adalah kitanya. Satu, membarui untuk janji kita dan kitanya melakukan seperti janji kita. Itu yang pertama. Jadi ini yang paling penting. Kalau ini kita berhasil, yang lainnya ikut, yang mengingatnya. Dan kemudian evaluasi dan penguatan sistem sentralisasi keuangan. Jadi kita ini dilaksanakan oleh tim beta dan kita dari Komite Transformasi berterima kasih ke Aman dan Ina. Ada yang ikut kita pilih ya untuk mengisi survei, baik di level preses, pendeta resort, uruan Uria, sekretaris Uria, fungsionaris ya, dan juga sekdis ya. Kami terima kasih bagi Aman dan Ina yang sudah ikut mengisi survei dan kami mengevaluasi kinerjanya, prosesnya, dan nanti tujuan kita adalah memperkuat Aman dan Ina supaya sentralisasi ini betul-betul mencapai tujuannya, yaitu prinsip-prinsip equality, dimanapun pelayan melayani, mau di kota besar, mau di pulau Rupat, mau di pulau Galang, dimanapun fokusnya adalah melayani. Karena gereja bagi pelayan yang ada di daerah yang mungkin secara ekonomi tidak mampu membalanjoi pelayannya, akan dibalanjoi oleh gereja-gereja lain, sama seperti Makedonia membalanjoi yang pergi ke Korintus. Nggak ada bedanya dengan yang dalam kitab Roma. Jadi mari kita memang menjadi berat pada beberapa ujian, seolah-olah menjadi berat. Programnya dong yang disesuaikan. Karena harusnya dimasukkan program kita harus terus membalanjoi pelayan dengan 55% ini untuk bisa menjalankan misi Kristus dimanapun dia berada. Ya, itu. Jadi penguatannya nanti adalah bagaimana supaya bisa kita jalankan semakin baik kinerjanya, termasuk sumber-sumber pemasukan yang bukan dari persembahan. Sekarang lebih dari 90% seperti yang lain bisa bilang. Nanti sumber-sumber yang bukan persembahan juga harusnya bisa dioptimalisasi. Nah, kemudian berikutnya adalah penguatan sistem pengembangan dan kinerja sumber daya. Tadi Lisa sudah singgung. Sebagai bagian daripada SDP ini, di aturan peraturan sudah ada komisi sumber daya pelayan yang tugasnya terutama melakukan evaluasi para pelayan dan memutuskan penempatan pelayan. Itu sudah ada. Lalu menyampaikannya kepada pimpinan untuk ditetapkan oleh pengurus. Sayangnya sampai sekarang tidak berfungsi.
Jadi kami akan memperkuat amal dan iman. Kami tidak mengubah aturan-aturan. Gitu ya. Jadi amal dan iman dimanapun ditempatkan silakan. Sistemnya harapan kami orang yang tepat, orang yang mempunyai kemampuan dengan tingkah laku yang tepat akan ditempatkan di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, itu yang akan prinsip yang kita lakukan. Kami banyak ngobrol-ngobrol dengan pelayan Amang dan Inang, pendeta Biblefront di daerah sini pun ada beberapa pendeta yang kami kenal, ngobrol-ngobrol karena juga kami jalan ya seperti ini. Dari diskusi kami tentang ada yang nggak mau pindah apa, mau boinya unang hal pindah siang daerah ayam kata Indonesia orang Indonesia itu nggak pusing, Indonesia ini ya. Jadi karena memang kita sesuaikan dengan aspirasinya, ya kan? Tapi kemampuannya harus dikembangkan dong, gitu ya. Supaya jemaat yang dilayaninya imannya semakin bertumbuh. Domba-dombanya tidak dicuri oleh gereja-gereja lain yang semakin gencar mencuri domba kita, ya. Seperti itu. Dan akan menggunakan aplikasi digital harapan kita dibangun. Sekarang semua sumber daya pelayanan di banyak institusi sudah menggunakan aplikasi digital. Jadi semua orang termasuk Amang Inang sudah punya handphone ya. Jadi harusnya nanti sudah bisa tahu. Kayak sekarang lah, Balajo kan sudah ditransfer dan tahu sudah masuk atau belum. Jadi setiap tanggal 26. Dan nanti begitu juga untuk pelayan juga nanti untuk melihat bisa mengupdate karirnya, gimana saja pernah melayani, tantangan apa saja yang pernah dihadapi, bagaimana yang bersangkutan. Nah, ini sangat penting Amang dan Inang. Dan apa pengalaman yang sudah dimiliki. Misalnya ada pelayan yang sudah beberapa kali berhasil menyelesaikan konflik, ya kan? Berarti kekuatan dia ada di situ. Tetapi ada juga pendeta yang selalu kemanapun ditempatkan atau pelayan siapapun pendeta, bro, setiap dia dipindahkan jadi konflik gitu kan. Ada juga yang begitu. Nah, artinya kita harus cari bagaimana tempat orang itu kita bangun dulu, tapi cari tempat yang cocok buat dia supaya HKBP semakin baik. Inilah sistemnya Amang dan Inang ya. Selanjutnya slide berikutnya. Ini SDT, sorry tadi saya lupa, selanjutnya slide berikutnya. Nah, ini contoh yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Elisa. Saya tuangkan bahwa pengembangan pelayan disesuaikan dengan pengembangan karir Amang dan Inang. Kita mulai konsepnya sebelum masuk ke sistem HKBP, bahkan sebelum LPP, yaitu di perguruan tingginya. STT HKBP sedang kita perkuat. Saya sendiri ditugaskan sebagai ketua 1 Yayasan STT HKBP. Ketuanya Amang Kadep Arturia sekarang, Amang Pendeta Daniel Harahap. Dan kami sedang membangun konsep bagaimana memperkuat lulusan-lulusan STT, STB, STD, dan STGH supaya pada waktu dipilih menjadi masuk LPP, mereka sudah siap. Di LPP juga programnya kita siapkan. Apa yang dibutuhkan oleh pelayan di masa LPP. Orang belajar kan tak mungkin kuliah sekaligus jebret selesai. Walaupun LPP 3 tahun, ada fokus utamanya. Lalu di situ database-nya kan diupdate Amang dan Inang. Lalu diangkat menjadi pelayan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Di sini kita sudah mulai data seperti yang kami gunakan dan lain Elisa gunakan di perusahaan. Datanya kelihatan siapa yang cocok kita kembangkan menjadi guru kuliah di daerah-daerah sini, di daerah-daerah sana gitu. Dan apa yang dibutuhkan jadi guru kuliah. Jadi ada program untuk seorang pelayan baru, yaitu kita sebut memimpin diri sendiri. Ada program untuk mengembangkan pelayan untuk memimpin
pemimpin jemaat. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba si A nggak tahu dari mana asalnya, awalnya performa sih, kau jadi pimpinan jemaat. Puji Tuhan gitu. Nah, begitu juga selanjutnya untuk menjadi pendeta resort. Jadi pada waktu pemilihan pendeta resort misalnya, karena untuk preses lain proses pemilihannya ya, pendeta resort, ada pendeta resort misalnya kosong di daerah Sumbaksel ini gitu kan. Sudah akan kelihatan siapa-siapa pendeta resort yang cocok di daerah Sumbaksel ini. Jadi Komisi Sumber Daya Pelayan tinggal melihat, baru ditanya ke preses yang ada di situ, kira-kira betul nggak ini gambaran yang kami dapatkan dan yang dibutuhkan seperti ini. Preses yang bersangkutan akan bilang ada yang kurang, aku butuh ini, karakteristiknya dan kemampuannya. Lalu Komisi Sumber Daya Pelayan, mudah-mudahan presesnya bisa diikutan ide kami, preses juga bisa dilibatkan untuk ikut memilih pendeta resort yang ada di daerahnya. Ini konsep yang sedang kami usulkan. Tapi minimum KSDP aja bisa mereka lakukan, lalu dipilih dan diajukanlah ke pimpinan. Sistemnya belum berubah, tapi alat pendukungnya yang kita perkuat ya. Jadi sistemnya pakai sistem yang sekarang. Jadi cuman sistemnya belum berjalan, sekarang alat pendukungnya juga belum ada. Nah, nanti kita perkuat sistem orang-orangnya, sistemnya dijalankan dan kita buatkan alat pendukungnya. Begitu juga sehingga akan kelihatan track record para unduan kuliah, para pendeta fungsional atau Bible Flow dan lain-lain, dan juga para preses, sehingga pada waktu pemilihan preses nggak usah repot deh kampanye gitu ya. Nggak perlu seorang pendeta resort sekarang karena belum dikenal tinggal di satu daerah harus pergi ke daerah lain cari ongkos kemana-mana supaya bisa ke daerah lain karena belum dikenal. Wah mah Sunadita ada riba gitu kan, ikon lalu riba gitu kan, sosial media kan nggak cukup, kurang personal gitu, nggak perlu kampanye karena sudah akan ada track recordnya, CV-nya sama. Seperti di perusahaan kami, nggak ada yang nggak kenal siapa pimpinan. Akan kelihatan karyawan yang baru masuk pun karena pimpinan itu kelihatan, mau pimpinan di daerah manapun, misalnya amang preses di sini dikenal juga di daerah lain, karena memang di website daripada HKBP akhirnya muncul apa aja yang dilakukan oleh masing-masing preses atau pendeta resort, tinggal kita lihat. Nah dari situ para utusan sinode Goda, pendeta para ini tinggal lihat aja track recordnya ada di situ, ya. Ya tentu track record bukan gaji ya, tolong jangan karena ada data pribadi yang nggak boleh dimunculkan. Silakan mau pilih siapa silakan aja. Sistemnya nggak perlu kita ubah, Amang dan Ina. Informasinya ya. Jadi ayo tidak usah kita perdebatkan. Wah yang salah sistem pemilihan di HKBP. Lupakan. Yang perlu dilengkapi, diperkuat, sistemnya tetap sama, tetapi ingat, kalau Amang dan Inam baca di aturan-peraturan juga, itu sudah diperdebatkan. Ada yang memperdebatkan mencopot Sinurat gitu ya, oleh Oknum Epolius Emeritus Pendeta Dr. Darwin Duman Tobing. Di situ jelaskan bahwa yang memilih bukan untung-untungan, tetapi kuasa Roh Kudus. Utusan para sinodesta di dalam memilih, mereka haruslah dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, ayo kita lihat apakah Roh Kudus bekerja di dalam HKBP. Apakah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah hati para sinodesta. Amang dan Inang yang bukan sinodesta mungkin merasa gak yakin. Jangan berhenti berdoa. The power of prayer. Kalau seluruh jemaat HKBP mendoakan para sinodestan yang hampir 2000 orang,
Kuasai artinya kuasai dia dengan Roh Kudusmu. Saya yakin mereka akan melakukan dengan kuasa Roh Kudus. Ya, itu sistemnya mengingat. Ingat, lihat bahwa yang kita buat adalah menginstitusionalisasi pengembangannya. Sistemnya tidak kita ubah. Karena mengubah sistem akan sangat panjang. Mengubah aturan-peraturan melalui proses sinode godaan. Ya. Karena padahal kita harus cepat. Lanjut ya. Nah, selanjutnya tim IOTA kita sebut, yaitu penguatan organ-organ birokrasi dan tata kelola HKBP. Dari mulai paling atas sinode godaan, kita akui bahwa kalau yang pernah ikut sinode godaan, saya kebetulan sudah ikut sekali lah. Kebetulan saya diminta jadi pembicara subtema. Waktu saya menyampaikan pembicara subtema, saya langsung kritik karena 2/3 orang di dalam, 1/3 ada di luar gitu kan. Ngapain 1/3 itu diongkosin datang ke Sipopolok, disediakan hotel dan mobil, ngobrol ngopi di luar gitu kan. Padahal tugas mereka adalah wakil siapa coba? Wakil jemaat. Menurut kami para sinodestan, siapa yang memiliki HKBP? Menurut Abang Lenin, siapa kepalanya HKBP? Kristus lah yang memiliki HKBP dan diwakilkan kepada sinodestan untuk mengambil keputusan. Dan kepercayaan Kristus kepada mereka disia-siakan. Harus diperkuat. Begitu juga MPS. Kami ikut rapat MPS sudah hampir 10 kali. Perlu kita perkuat Abang dan Ina, supaya kalau tubuh kita sehat, sama seperti kita Abang Ina. Abang dan Ina pernah general check up mungkin ya, kan diperiksa secara menyeluruh. Walaupun ada yang kita kelihatannya sehat semua, tetapi dibilang, Ibu, Bapak, ini asam uratnya sudah ada di batas, dan Ibu atau Bapak sekarang usia 45 tahun. Kontrol asam uratnya, dietnya ini. Jadi kita mengontrol sebelum terjadi sakit. Begitu juga kita di HKBP sudah banyak organ-organ yang ketinggalan Amang dan Ina. Seperti tadi saya bisa bilang, harus kita perkuat, termasuk di tingkat distrik, di tingkat resort, dan di tingkat kuliah. Fokusnya bukanlah gaya, tetapi berfungsi atau tidak. Ya, itu inti daripada tim Beta IOTA ini ya. Selanjutnya ini yang tadi disinggung tim Sigma, yaitu mengoptimalisasi aset-aset HKBP. Sekarang terima kasih juga Amang Minang ya, dan Amang Preses, Amang Pendeta Resort dan juga kuliah, tim inventarisasi dan penilaian aset yang dipimpin oleh Amang Sintua Todo Pengkabian kan sedang berjalan ya. Amang dan Ina mengisi database-nya. Itu nanti akan digunakan oleh komite transformasi untuk dilakukan, ada toolnya Amang, mengelola portofolio aset-aset HKBP. Dan toh sinode godaan, HKBP harus menerbitkan laporan keuangan terkonsolidasi supaya termasuk berapa asetnya. Dan janjinya adalah tahun 2024 ini diterbitkan untuk tahun 2023. Tetapi kita tidak akan berhasil karena belum ada aset inventory-nya. Mudah-mudahan 2025 dengan bantuan dari Amang dan Ina yang mengisi database 2025 kita bisa membuat laporan keuangan terkonsolidasi. Yang terakhir adalah selanjutnya slide berikutnya, yaitu tim Omega, yaitu digitalisasi. Salah satu contoh Amang dan Ina seperti laporan keuangan HKBP, seperti database para pelayan HKBP
harusnya sudah terintegrasi semuanya. Tetapi sekarang kita masih tertinggal. Laporan dari Huria harus dimasukkan, terus dimasukkan lagi di BPSK, gitu kan. Jadi tidak terintegrasi. Harapan kita ini nanti sudah terintegrasi. Yang kedua misalnya HKBP secara sederhana. Kalau Amang dan Ina lihat ada website ya. Website HKBP bukan milik HKBP, milik atas nama pribadi, tapi dipakai untuk HKBP. Begitu juga YouTube HKBP atas nama pribadi, bukan hkbp.co.id. Nah, kemudian komunikasi Amang dan Inam di sini dengan Buruan Huria, dengan Pendeta Lesor, dengan Preses, dengan Epolus dan lain-lain, pakai apa komunikasinya Amang dan Inam? Pakai WA semua ya. WA bukan alat komunikasi Amang dan Inam. WA adalah sosial media, alat komunikasi yang secara digital yang standar adalah surat elektronik, terproteksi, langsung disambung ke sistem HKBP. Sekarang file kan bersebaran di WA ya, SK bersebaran di WA. Harusnya SK Amang dan Inam dikirim lewat email, tinggal klik linknya, muncul semuanya dengan lampirannya, dan itu langsung mengakses database personalia HKBP. Jadi nggak mungkin salah, nggak mungkin dimanipulasi orang. Sekarang kan saya bisa aja dari WA di PDF, coba Inam ada tuh PDF, saya ubah menjadi Word dokumen, saya ubah pangkat yang 3C saya bikin 3D, terus saya kirim ke yang harusnya menerima. Bikin ribut saya kan, tujuan saya tujuan saya memang jahat gitu. Kalau saya penjahat saya kerjain gitu. Dan kita tahu banyak yang juga melakukan hacker-hacker yang melakukan itu. Nah itu, jadi kita harus punya sistem digital milik HKBP. Ya, itu. Jadi untuk selanjutnya mari kita masuk ke tanya jawab Amang dan Inam ya. Jadi ternyata kami presentasinya 1,4 jam ya. Jadi